Sagunging dumadi Rahayu, Pak De. Rahayu. Saya Dadan Ontoboko dari Magelang, sengaja datang ke dalam panjenengan Panganggahan Keuripan Nusantara ini, sengaja ingin menanyakan sesuatu, Pak. Monggo. Nah, ini tentang keadaan dan situasi nih, Pak De, tentang menjelang persiapan pemilu tahun 2024 depan nih, Pak De. Nah, ini kan banyak pejalan spiritual yang mengatakan bahwa pada pemilu tahun depan ini itu akan gagal, artinya tidak akan terjadi, Pak De. Nah, ini sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga negara ini, saya ingin bertanya tentang itu, Pak De. Mohon pencerahan dari panjenengan, Pak De. Oh gitu, Untuk masalah itu kan sudah jelas toh. Sekarang kan juga sudah diumumkan toh calon-calon presidennya. Sudah ada 3 kan? 3, Pak De. Yaitu Bapak Anies, Bapak Ganjar, dan Bapak Prabowo Pak. Kan sudah jelas. Berarti kan ini itu sudah pertanda bahwa pilihan presiden ini akan dilaksanakan karena sudah jelas siapa calon-calonnya dan siapa para wakilnya kan gitu Pak. Maka dari itu dulu saya pernah bilang bahwa di dalam memahami tingkat kecerdasan di dalam berspiritual itu harus bisa luas di dalam memahami apa yang tersirat yang disampaikan oleh wejangan waktu tatkala dahulu kala, waktu zamannya Jongko Jayaboyo itu. Pak. Ya, memang betul. Dulu kan dikatakan di dalam serat Jongko Jayaboyo itu pimpinan Nusantara itu hanya sampai ke 7. Dan sekarang sudah menginjak ke 7, Pak. 7 kan? Berarti sudah tidak ada presiden lagi, gitu. Nah, ini terkadang kita salah di dalam memahami. Maknanya hitungan 7 itu bukan hitungan sosok pemimpinnya, jumlah yang memimpin Nusantara bukan. Tapi 7 ini adalah bagaimana suatu saat bangsa negara Nusantara ini benar-benar menemukan seorang pemimpin yang tahu tujuannya. Yang dipilih, mereka dipilih mengetahui tujuannya dipilih untuk menjadi seorang pemimpin di negara itu apa. Gitu loh. Bukan jumlah orangnya, walaupun nanti akan ada pilihan lagi, terus ini presidennya ke-8, yang penting tahu tujuannya, makanya saneponya 7 gitu loh. Pak. Nah gitu. Sudah jelas, ada lagi. Berarti kesimpulannya yang apa yang disampaikan oleh panjenengan ini tahu dan mengerti serta memahami benar-benar tujuan daripada seorang pemimpin itu, Pak. Jadi nanti tatkala siapapun itu yang terpilih, entah itu Bapak Anies, entah itu Bapak Prabowo, entah itu Bapak Ganjar, yang penting tahu tujuannya. Beliau-beliau dipilih oleh rakyatnya, mengerti tentang tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, gitu loh, gitu. Pak. Karena di 2003 ini, dulu sebelum 2003 ini, kalau nggak salah 2022 ya, kan saya pernah menyampaikan bahwa ada sabda bahwa kursi kepresidenan pemerintahan itu panas. Pak. Dan yang menduduki di sana, kalau orang yang tidak benar-benar amanah, orang yang tidak jujur, maka akan hancur. Kan jelas. Nah, makanya kita nggak usah bingung, pilihlah dengan kemurnian. Kalau perlu tirakat dulu. Kalau memilih calon sosok pemimpin, kita tirakat dulu supaya mendapat petunjuk, mendapat wangsit atau ilham dari Tuhan. Dan kemurnian, jangan dengan keinginan. Kalau dengan keinginan itu ya kita memilihnya hanya dengan rasa suka. Ya namanya suka nggak tahu, nggak mandang, entah itu tabiatnya bagaimana. Yang penting saya suka, saya pilih kan gitu. Nah, jadi kalau khusus kita yang bergerak di Panganggahan Keuripan Nusantara ini, saya netralkan, monggo mau pilih siapa saja, yang penting dengan kemurnian.
pilihlah dengan kemurnian sesuai petunjuk wangsit ilham yang didapatkan di dalam tirakatmu. Gitu, gitu. Jelas ya? Iya, Pak. Jadi yang dimaksud panjenengan tirakat itu kalau di salah satu ajaran agama di Indonesia ini itu ada dengan metode sholat istikharah itu ya, Pak? Nah, seperti itu. Bisa dengan sholat istikharah, bisa dengan meditasi, semedi patrap, mencari jawaban siapakah gerangan yang akan terpilih atau yang kita pilih kan gitu. Supaya bangsa negara Nusantara ini selalu dalam keadaan aman, sejahtera, dan tentunya tidak akan dijajah oleh negara-negara lain. Kalau pimpinannya kuat, amanah, bisa melaksanakan tugasnya, maka tentunya nggak akan ada gejolak, gitu loh, gitu. Jadi sangat disayangkan, Pak, negara kita ini sangat kaya raya, Pak, paling kaya raya di seluruh dunia nih, Pak. Tapi kenapa masyarakat ini kok ya bagaimana ya, jauh daripada kondisi kemakmuran nih, Pak? Ya nggak juga sih betulnya. Ya ada juga, tapi nggak semua gitu. Faktanya sekarang kalau zaman dulu orang mau naik motor aja atau mau beli motor aja susah. Sekarang rata-rata tiap rumah udah punya motor. Oh, bahkan lebih dari satu gitu, Pak. Punya motor, punya mobil, rumah double-double, sawahnya double-double, nggak juga. Sebetulnya hanya karena kurang rasa syukurnya aja. Masih terhijab nih, Pak. Masih terhijab, kurang syukur, dan juga masih banyak orang-orang yang malas, pengen ini itu tapi tidak mau berusaha. Kembali lagi tuh ke rakyatnya, ke individu orangnya, gitu loh. Coba lihat di negara yang lain, itu nggak jarang yang punya mobil, malahan di Jepang itu yang tukang buat mobil malah jalan kaki. Ya toh, masyarakatnya jalan kaki. Kan gitu. Padahal di Indonesia ini nggak dibatasi loh, mau beli mobil motor berapapun di ACC loh, nggak ada pembatasan. Coba di negara luar sana dibatasi. Ya itulah simbol kemakmuran Nusantara. Pak. Nah, cuman bedanya memang kita harus gentur di dalam tirakat ini supaya tetap menjaga keutuhan Nusantara. Pak. Jadi seorang presiden itu yang saya harapkan betul-betul mengabdi kepada rakyat, tidak menjadi seorang presiden yang menjadi pekerja partai. Karena apa? Partai itu adalah suatu golongan. Walaupun dalihnya partai itu untuk rakyat, tapi tetap yang namanya golongan tetap mengutamakan golongannya sendiri dulu, toh? Keinginan itu, Pak. Keinginan dulu. Makanya presiden itu sebetulnya terpilihlah rakyat. Cuman statusnya yang mengusung partai gitu loh. Tapi faktanya yang memilih ya rakyat. Ya kan? Nah, contohnya seperti itu. Ada lagi? Ya bagaimana ya, Pak? Artinya ya memang harus kita memilih yang memang berkualitas tentu, Pak. Jangan intinya seperti itu, dari kuantitasnya saja. Betul. Maka dari itu dengan kemurnian, dengan tirakat, dan yang kita harapkan besok siapapun yang terpilih benar-benar mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara, untuk kemakmuran Nusantara. Jadi besok di sabda leluhur ini, orang-orang yang nggak amanah, orang-orang yang memperkaya dirinya sendiri akan dihabisi, dibasmi satu persatu. Amin. Sekarang para roh-roh suci itu yang menyaksikan alam semesta tentunya akan mengaminkan doa-doa orang yang tirakat, doa-doa orang yang meminta istilahnya kebaikan untuk Nusantara. Karena apa? Karena wakil-wakil Allah ini banyak juga yang tersembunyi. Amin. Dan tentunya Tuhan itu sudah menciptakan manusia itu sebagai khalifah untuk memperbaiki tatanan bumi. Ya harus kembali ke jati dirinya, mengerti tentang tugasnya. Makanya saya sering bilang, manusia itu sekarang dipertanyakan
makanya ada keraguan di malaikat dulu, sehingga tidak setuju dengan Allah menjadikan Adam. manusia atau anak turun Adam kan gitu ya, Iya, Pak? Pak. Gitu. Sebagai khalifah itu. Ya, tapi insya Allah kalau nanti semuanya sudah selaras, sudah banyak kesadaran dalam spiritual, dan doa-doa para wali-wali Tuhan yang tersembunyi itu nanti akan terus mengawasi dan terus mendoakan demi kebaikan Nusantara. Maka besok yang macam-macam di Nusantara yang tidak amanah hancur dengan sendirinya, intinya gitu ya. Amin. Ini sudah adzan, kita berhenti dulu. Semoga jawaban saya sudah bisa diterima ya. Terima kasih Pak De, pun dari wejangan singkat panjenengan ini, alhamdulillah Pak De sudah tercerahkan Pak De. Semoga para pemirsa lainnya pun demikian adanya Pak De. Tercerahkan. Yang jelas pilihannya siapapun, yang penting kita menjaga persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun beda-beda tetap dalam wadah yang sama, intinya gitu. Ciptakan kedamaian supaya apa? Tentram negara kita, intinya gitu. Nggih. Nggih, Pak De. Dadah, Pak. Dadan, terima kasih. Nggih. Sampai Pak De. Sampai Pak De. Awake dhewe isih dipikir para leluhur, ngerti mojo padha ngawur, tetep obak nganggo budi pekerti luhur. Zaman bingung, negarane dadi wong bingung. Para pemimpin wis golek untung, rakyat iris padha lodang lantung. Iki lagu kepemilihan